pihak Sarwenda dan pengacaranya Bang Kris juga mendatangi KPAI dengan agenda membawa 2 bukti, infonya seperti itu, membawa bukti-bukti gitu Bang. Nah, mereka datang hari ini setelah mereka terlebih dahulu mendatangi KPAI sebelum pihak Ruben datang pada saat tanggal 22 kemarin gitu Bang. Iya, terus itu kan informasi buat saya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini Bang, pertanyaannya tadi pihak Sarwenda itu mendatangi KPAI untuk mengadukan terkait nafkah untuk anak-anak Bang. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Kalau misalnya dia mau mengadukan nafkah anak-anak, sah-sah saja. Ya, karena kan seperti yang sering saya sampaikan, bahwa kita jangan melihat suatu persoalan itu di ujungnya saja. Hukum itu sebab akibat. Ya, sebab akibat. Nah, jadi kalau memang misalnya kemudian dia ingin bicara tentang tidak diberikannya nafkah beberapa bulan ini, ya nggak ada masalah. Karena kan seperti yang saya katakan, hukum itu sebab akibat. Selama ini diberikan kan, selama ini diberikan, bertahun-tahun diberikan. Nilainya juga tidak kecil. Sampai kemudian sekarang tidak diberikan lagi, ditunda pemberiannya kan pasti ada sebabnya. Jadi kalau misalnya bukti tidak diberikan, kan sebenarnya nggak perlu dibuktikan. Orang kita sudah mengakui kok. Aneh kan, sesuatu yang sudah diakui kebenarannya kan nggak perlu dibuktikan. Jadi kalau hanya sekedar menunjukkan bahwa tidak diberikan nafkah kan nggak perlu dibuktikan. Karena kami sendiri sudah mengakui bahwa memang beberapa bulan ini klien kami menunda untuk memberikan nafkah. Sebabnya adalah ada sebabnya di depan. Jadi saya kira ya nggak ada masalah, sah-sah saja. Nah, cuma kalau mengenai masalah terlebih dahulu datang sebelum kami datang, ini saya nggak paham ya. Karena kami datang tanggal 22 itu pernah sebelumnya telah bertulis surat tanggal 18. Surat juga kami serahkan secara fisiknya itu langsung, tidak by post, by hand. Jadi kalau kita bicara mengenai masa kedatangan, tanggal 18 kita sudah datang ke KPAI, sekaligus menyerahkan surat kepada KPAI, dan realisasi kedatangan kami untuk konsultasi dan mengadu baru tanggal 22. Nah, jadi kalau misalnya kemudian dia mengatakan lebih dulu datang pada tanggal 21 di hari Minggu, sementara kita datang ke tanggal 22, ya sah-sah saja kan begitu. Cuma artinya apa yang menjadi poinnya? Masalah duluan datang itu yang jadi poinnya apa? Yang paling penting kan poinnya adalah kita ingin memperjuangkan hak anak. Hak anak itu kan tidak hanya materi, ya hak anak itu juga adalah kebutuhan psikisnya untuk bertemu dengan ayahnya, untuk berkumpul dengan ayahnya. Nah, selama ini juga diberikan kan, kita punya buktinya kan bahwa itu diberikan bertahun-tahun, bukan sehari dua hari. Banyak orang yang setelah perceraian ayahnya tidak memberikan nafkah. Ya, kalau misalnya kemudian ayahnya nggak mampu, mau diapain? Nah, kalau kita ini bukan bicara mampu atau tidak mampu, kita berikan bertahun-tahun. Tapi kemudian anaknya mana? Anaknya nggak pernah ada prioritas untuk ayahnya gitu loh. Dan pasti pengendalinya patut diduga kan adalah orang tua yang menjadi pemegang hak asuh gitu loh. Jadi ya silakan saja. Kalau buktinya ingin membuktikan memang dia tidak diberikan nafkah selama ini, memang kan itu sudah kita sudah nggak ada pengingkaran. Selama ini kan juga sudah disampaikan memang ditunda kan. Terus nggak ada yang baru kan. Kecuali kalau terjadi bukti baru misalnya oke lah yang belum disampaikan. Tapi kan itu kan sudah disampaikan. Dan kami sudah mengatakan bahwa memang beberapa bulan ini tidak diberikan. Nah, ya. Nah, dan kami kan tidak hanya berbicara tentang tidak bisa ada pertemuan, hak yang nggak ada bertemu itu, tapi kan juga terkait dengan masalah eksploitasi anak. Anak yang dipekerjakan di jam-jam yang tidak seharusnya dia melakukan aktivitas, kemudian apa namanya itu dia tumbuh besar di lingkungan yang patut kita duga ya tidak jujur, misalnya kayak begitu, tukang sindir, kan begitu, menghina ayah kandungnya di depan publik, gitu misalnya. Jadi kan ini yang menjadi persoalan seperti itu. Kalau dibandingkan dengan tidak memberikan nafkah, itu sebenarnya kita bukan tidak memberikan. Sementara ini belum memberikan karena ada sesuatu hal. Hukum itu sebab dan akibat. Jadi sah-sah saja kalau misalnya dia datang, ingin mengadukan, kami nggak diberikan nafkah, ya boleh-boleh saja. Justru bagus dong.
Nanti kalau misalnya KPAI bertanya sama kita, kenapa nggak diberikan Pak Ruben? Ya kita sampaikan. Kenapa tidak disampaikan? Kenapa tidak diberikan? Kita akan sampaikan. Kalau ditanya sama KPAI, bukti-buktinya. Nah, sekarang masalahnya dia mengingkari nggak sih? Kalau selama ini dia menerima uang nafkah anak, itu dulu. Kalau kita berani loh mengakui bahwa kita sementara ini menunda pemberian uang nafkah. Karena masalah perinciannya juga tidak jelas. Terus kemudian peruntukannya juga masih belum ada kesepakatan sebenarnya. Ya, karena di dalam kontrak itu kan akan didiskusikan. Tidak didiskusikan, tapi diminta terus. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita hold dulu sementara untuk mengklarifikasi dan mengclearkan itu, ditambah lagi belum ada waktu yang membuat Ruben bisa berkumpul dengan anaknya, saya kira sah-sah saja. Sah-sah saja saya kira. Nah, sekarang mereka berani nggak Bang, mengakui menurut bahwa mereka selama ini sudah menerima uang? Berani nggak mereka mengakuinya dengan tegas? Karena menurut beberapa postingan kemarin saya ditanya oleh teman-teman media, Onyo mengatakan kan bahwa selama Onyo tinggal di sana, mereka nggak tahu bahwa ada biaya nafkah yang ditanggung oleh Ruben yang sedemikian besarnya tiap bulan. Karena menurut Onyo, kata teman media yang menguancarai abang itu, dalam postingannya Onyo saya juga belum melihat, dikatakan bahwa seolah-olah ayah itu tidak bertanggung jawab. Nah, jadi inilah yang perlu diklarifikasi, jangan memutarbalikkan fakta di dalam, di luar, ini jangan. Karena tujuan kita kan sederhana saja. Supaya anak-anak bisa berkumpul dengan ayahnya 2-3 hari dalam 1 minggu. Mengenai masalah pengeluaran dan kebutuhan anak-anak, didiskusikan. Mengenai masalah hal-hal yang berkaitan dengan anak, didiskusikan. Jangan ambil keputusan sendiri, gitu loh. Ada rembukan. Jadi jangan main otoriter, gitu loh. Jadi saya kira ya, nggak apa-apa disampaikan bukti, nggak diberikan nafkah, atau kita akui kok. Dan hukum mengatakan sesuatu yang sudah diakui dengan tegas tidak perlu dibuktikan. Bang, ditunda berapa bulan Bang nafkahnya Bang? Tanya aja mereka. Nanti kalau saya bilang sekian bulan, sekarang jangkal. Jadi lebih bagus tanya aja sama mereka. Mereka merasa ditunda berapa bulan uang nafkahnya. Ya dari abang mungkin Bang, sudah berapa Oh, bulan Bang? saya tidak mau memberikan jawaban yang saya rasa nggak ada perlunya saya mau menjawabnya. Bang, Ya, sekarang tanya aja mereka. soal nafkah tidak dikasih tahu ke anak-anak, ya mungkin cukup orang tua aja mungkin yang tahu Bang. Loh, nggak bisa lah cukup orang tua yang tahu. Karena kalau misalnya orang tua aja yang tahu dan kemudian dikatakan kepada anak-anak bapakmu tak bertanggung jawab, itu kan akan memberikan suatu proses kejiwaan yang membuat anak-anak tidak respect kepada ayahnya. Coba kamu misalnya ibumu bilang, bapakmu nggak kasih biaya apa-apa sama kamu misalnya. Karena cukup orang tua yang tahu. Kamu pasti nggak respect sama ayah kamu. Oke. Betul? Tapi ada statement itu memang Bang dari Wenda. Apa memang ada statement itu dari Wenda Bang? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.